Ya Allah. Ikut istirahat di yang lagi pendidikan. Oh, yang ngilu. Pak Dedi ya yang ngilu kabarak sih Pak Dedi tak. Halo Sobat Warawiri, selamat datang kembali di channel aku yang selalu kasih rekomendasi wisata murah, rasa mewah, wisata hemat, dompet bersahabat. Kali ini kita bakal ngajak kalian Warawiri ke destinasi yang belum banyak dijamah orang, tapi punya pesona luar biasa. Siap-siap trekking bareng ke puncak Pangparang, gunung tertinggi di Bandung Timur yang penuh misteri. Dan dilanjutkan ke spot tersembunyi yang dijuluki Lembah Tengkorak alias Danau Urugan, danau cantik yang terbentuk alami dari longsoran tebing. Yuk ikuti perjalanan seru kita, dijamin makin jatuh cinta sama alam Indonesia yang gak bikin kantong kering. Langsung aja kita mulai petualangan hari ini. Let's go Sobat Warawiri. Jam 5 pagi kita udah siap berangkat dari rumah. Masih ngantuk-ngantuk tipis tapi semangatnya udah meledak. Hari ini kita bakal jelajah dua tempat tersembunyi di perbatasan Bandung, Sumedang, dan Bandung Barat. Tikum udah ditentukan dan sekitar jam 6:14 kita mulai jalan. 6:14 kita baru berangkat ya. Ya Allah, dengan keramaian di hari Ahad. Kamu pasti bakalan lewat alun-alun Ujung Berung dan pasar Ujung Berung ini ya. Kita sempat mampir dulu di minimarket buat beli perbekalan tambahan, namanya juga petualangan, nggak lengkap kalau logistik nggak aman. Jajan dulu ya, seperti biasa. Hotel rupiah. Jajan. Gunung Pangparang jadi tujuan pertama kita. Ini adalah gunung tertinggi di Bandung Timur dengan ketinggian sekitar 1975 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Pangparang ini unik banget. Letaknya ada di titik perbatasan antara Kabupaten Bandung atau Palintang, Sumedang atau Sukasari, dan Bandung Barat atau Suntenjaya. Ada dua jalur utama buat sampai ke puncaknya. Kita pilih jalur Palintang lewat agrowisata Kebun Kina yang ada di Kabupaten Bandung. Jalur ini lebih populer karena aksesnya cukup bersahabat buat pendaki biasa kayak kita. Perjalanan kali ini agak menantang karena setelah hujan semalam beberapa trek lumayan licin, jadi kita harus jalannya lebih hati-hati tapi tetap semangat ya. Nah, ini dia agrowisata Kebun Kina. Di sini cukup belok kanan aja. Kamu bisa cari juga pakai Google Map ya, lebih mudah. Selain melewati jalur Palintang, ada satu lagi jalur Pasir Kaliki di Sukasari, Sumedang, yang katanya cocok buat yang nyari tantangan ekstra sih. Tapi bukan hari ini ya, kita simpan dulu buat ekspedisi berikutnya ya. Setelah jalan menanjak yang cukup berliku, kita akhirnya sampai juga di pos Satpam Agrowisata Perkebunan Kina. Di sini kita boleh lapor dulu ya, sambil lanjut naik ke area pendakian. Perjalanan dari sini nggak terlalu jauh ya, tapi treknya lumayan berbatu, jadi pastikan kamu bawa kendaraan yang fit ya, dan tahan banting. Kita sudah sampai di titik yang udah nggak asing lagi buat kita, yaitu parkiran Abah. Kita bisa ke Lembah Tengkorak atau Bukit Danau Urugan, terus kita juga bisa ke Pangparang. Ternyata sekarang udah ada simaksinya. Nih ya, di sini simaksinya. Nih, registrasinya buat tektokan dari jam 4 sampai jam 2. Buat camp jam 9 sampai jam 4. Soalnya ini juga. Kang, berapa Kang sekarang? Bayar ini ya, simaksinya berapa? 10.000 per orang. 10.000 per orang. Parkir 5.000 per orang. Di sana ada simaksinya tuh ya. Bayarnya 10.000 per orang, terus motor 5.000. Dulu waktu pertama kali kita kesini, kita cuma dikenakan infak buat parkir motor dan titip helm. Tapi sekarang ternyata udah ada simaksinya ya. Kita siap-siap dulu di sini ya sebelum mulai naik puncak. Minuman, makanan cemilan,
dan pastikan semua peralatan aman. Perjalanan ke atas emang nggak panjang, tapi tetap butuh tenaga dan fokus. Sekarang pendakian ke Pangparang atau Lembah Tengkorak udah lebih tertata. Udah ada sistem simaksi resmi, fasilitas sudah mulai dibenahi dan jalur lebih terjaga. Jadi banyak petunjuk arah yang tidak akan menyesatkan. Salut buat pengelola lokal yang makin serius kembangin wisata alam ini. Nah, Sobat Warawiri, penting banget dicatat. Jalur menuju puncak Pangparang ternyata satu arah sama jalur ke Lembah Tengkorak atau Danau Wurugan. Jadi nggak usah bingung ya. Ikuti aja petunjuk ke Lembah Tengkorak. Jalurnya agak nanjak dan licin kalau habis hujan. Tapi tenang, pemandangannya worth it banget. Ternyata ada warungnya guys. Tuh, warung ini mah udah enak banget. Ternyata di tengah trek ini udah ada warung ya, lumayan banget buat istirahat sejenak sambil ngopi atau isi energi sebelum lanjut naik. Istirahat di warung udah, makan udah, isi perut udah, kenyang udah. Kita lanjut pendakiannya. Di sini kita bakalan ketemu sama pertigaan. Ke kanan menuju ke Lembah Tengkorak dan kalau mau nanjak ke kiri itu jalur ke Gunung Sanggara. Walau sempat galau mau ke puncak Pangparang atau puncak Sanggara, akhirnya kita putuskan sesuai planning awal kita ambil jalur ke kanan dulu buat ke puncak Pangparang. Petualangan belum selesai ya. Setelah melewati jembatan kecil dan nyebrangin sungai mini ini, itu tandanya kita udah sampai di pos 1. Nah, disinilah trek sebenarnya baru dimulai. Total perjalanan dari base camp ke pos 1 sekitar 1,5 jam. Tadi kita start dari awal base camp itu jam 7.35 dan sampai di pos 1 jam 8.59. Jalurnya bisa dibilang nggak terlalu ekstrim sebetulnya, tapi tetap menantang loh buat pemula. Buat kamu yang suka petualangan tapi tetap pengen aman, ini cocok banget. Cuma jangan lupa ya, bawa trekpol dan bawa sepatu yang gripnya oke. Kalau abis hujan, jalannya lumayan licin soalnya. Sepanjang jalan tinggal ikuti jalur utama ke arah Lembah Tengkorak atau Danau Wurugan. Nggak usah takut nyasar, soalnya petunjuk arah di sini udah cukup jelas dan rapi. Tinggal fokus jalan dan nikmati suasana. Oh iya, ini tandanya ini ya. Benar-benar. Suasana makin adem dan rimbun. Di sepanjang jalur pendakian, kamu bakal nemu satu pohon yang unik. Pohon ini jadi semacam penanda di jalur Pangparang dan Lembah Tengkorak. Cocok banget buat spot foto sambil rehat sejenak. Jangan khawatir soal arah, karena sepanjang jalur pendakian masih ada tanda-tanda dan petunjuk yang cukup jelas. Tinggal ikuti alurnya, nggak bakalan nyasar. Sekitar 40 menit jalan santai dari pos 1, kita sampai di pos 2. Warga sekitar biasa nyebut tempat ini alun-alun atau Simpang 5. Yang disebut Simpang 5 tuh. Di sini ada beberapa arah percabangan jalur, tapi tenang aja, semua arah udah ada petunjuknya, jadi nggak perlu takut salah jalan. Tempat ini cocok banget buat istirahat sebentar, ngatur napas sebelum kita lanjut ke puncak Pangparang. Yuk lanjut. 9.40 di alun-alun. Itu ke Gunung Pangparang. Itu ke Lembah Tengkorak. Dari Simpang 5 alias pos 2, kita nggak istirahat sejenak, tapi lanjut trekking lagi menuju puncak. Jalurnya aman buat pemula, nggak terlalu curam, tapi tetap perlu fokus karena ada beberapa tanjakan kecil dan akar-akar pohon yang licin. Semakin ke atas, jalurnya makin sempit dan hutannya makin rapat. Tapi justru itu yang bikin suasananya kerasa banget. Sunyi, adem, dan berasa kayak lagi masuk dunia lain. Kita trekking di hari Ahad, tapi berasa di weekday karena memang nggak ada pendaki yang lain selain kita sendiri. Di tengah pendakian, kamu akan menemukan tanah lapang seperti ini. Itu tandanya kamu akan segera sampai ke puncak. Di puncak Pangparang ini, kita nggak dapet view 360 derajat karena puncaknya masih tertutup hutan. Tapi vibes-nya tetap dapet ya. Hening, sejuk, dan damai. Cocok buat yang nyari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Dan akhirnya kita sampai di puncak Pangparang, salah satu titik tertinggi di Bandung Timur. Kita istirahat dulu di sini, isi energi sambil nikmatin suasana. Jangan lupa dokumentasi momennya ya. Itu dia perjalanan kita menuju puncak Pangparang lewat jalur agrowisata Kina, jalurnya yang tenang, menantang, tapi tetap bersahabat.
10.57 nyampe di Gunung Pangparang di puncaknya. Buat Sobat Warawiri yang pengen healing, menepi dari keramaian, tapi nggak mau keluar budget gede, ini tempat yang wajib masuk wishlist kamu. Dan perjalanan kita belum selesai, karena setelah ini kita bakal lanjut menuju Danau Urugan alias Lembah Tengkorak. Penasaran kayak apa spot tersembunyi yang satu ini? Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sohib Warawiri. Aktifin juga loncengnya biar gak ketinggalan video lanjutan kita. Wisata murah, rasa mewah, wisata hemat, dompet bersahabat. Bye Sobat Warawiri.